Masih di 92,1 FM Raga Bahasa, bukan hanya sekedar radio. Ya, masih bersama gue di sini, masih bersama Fatih, dan ya gue bakal menemani kalian dengan beberapa menit ke depan ya teman-teman ya. Tentunya gue bakal bahas-bahas materi-materi kemarin yang udah dipresentasikan dari kelompok kelima, yaitu tentang mengenal manajemen dan marketing radio. Gimana ya teman-teman ya? Ya pasti semuanya juga harus di-manage ya teman-teman ya. Masalah keuangan, masalah waktu, masalah ya semuanya kehidupan ini kita itu harus memanage dengan baik ya teman-teman. Apalagi radio. Radio kan merupakan sebuah perusahaan besar ya teman-teman ya. Meskipun gimana maksudnya sih? Kalau misalnya nggak ada manajemen ya, mau gimana bisa jalan radio? Bener nggak? Bener lah. Yaudah, ini teman-teman ringkasan dan ulasan dari gua tentang mengenal manajemen dan marketing radio. Yang pertama nih teman-teman, manajemen atau marketing. Divisi marketing memiliki tanggung jawab dalam mencatat dan mengatur setiap order iklan yang akan ditayangkan di radio sesuai dengan keinginan pemesan iklan atau biasa disebut klien. Sehingga saat klien ingin memasang iklan di radio, divisi marketing dapat secara mudah mengetahui jadwal yang masih dapat digunakan untuk menyiarkan iklan tersebut, dan informasi tersebut dapat secara cepat disampaikan kepada pemesan atau klien. Jadi di sini marketingnya ini tentang ini teman-teman, tentang iklan, gimana cara memanage iklannya, gimana untuk menaruh untuk menaruh di sela-sela kegiatan, di sela-sela siaran nanti ada iklan. Jadi begitu teman-teman. Terus yang kedua nih teman-teman, music director. Divisi musik director bertugas untuk membuat format audio, lagu, dan iklan. Jika terdapat pesanan dari biro iklan, setelah membuat audio, divisi ini mencatat data-data tersebut, dan data yang dicatat ini diperlukan oleh bagian lainnya seperti divisi produksi dan siaran berupa data lagu dan iklan yang akan diputar pada saat ini. Nah, di dalam music director juga terdapat divisi yang memfasilitas, maksudnya divisi-divisi musik nih. Yang pertama ada master lagu. Master lagu ini adalah untuk melakukan proses pencatatan lagu yang dimiliki oleh radio. Proses pencatatan lagu dibedakan berdasarkan kategori lagu dan format medianya, dan akan disimpan sebagai database sehingga data tersebut dapat digunakan oleh divisi siaran. Yang kedua masih music director. Yang kedua yaitu master iklan. Master iklan adalah untuk melakukan proses pencatatan iklan yang diinginkan oleh klien. Proses pencatatan ini dibedakan berdasarkan produk yang diiklankan dan disimpan dalam database server sehingga data tersebut dapat digunakan oleh divisi penyiaran. Selanjutnya, yang pertama ada marketing, yang kedua ada music director, yang ketiga itu ada produksi. Setiap media informasi elektronik yang berdiri, terutama media radio, akan memberikan suatu acara yang berbeda sehingga hal itu dapat menjadi ciri khas dari suatu stasiun radio. Oleh sebab itu, acara-acara yang disiarkan di radio sebelumnya ditentukan dulu oleh divisi produksi sebelum acara tersebut disiarkan. Terdapat dua tahapan dalam divisi ini, yaitu input acara. Yang kedua yaitu input berita. Yang selanjutnya setelah produksi yaitu ada siaran. Yang harus di-manage yaitu banyak teman-teman. Ada yang pertama tadi, ingatin ya teman-teman, yang pertama ada marketing, music director, produksi, siaran. Yang keempat siaran. Divisi siaran bertugas untuk menyiarkan seluruh produksi yang sudah ditetapkan, setiap bagian-bagiannya, seperti menyiarkan acara yang telah disiapkan oleh divisi produksi sesuai dengan jadwalnya, memutar lagu, memutar iklan, dan menyiarkan berita. Yang selanjutnya yaitu ada monitoring. Setelah menentukan jadwal, acara, dan berita, divisi produksi bertugas untuk memonitoring penayangan lagu dan iklan sesuai dengan tanggal dan waktu yang sudah ditetapkan, dan setiap penayangan harus memiliki laporan berbentuk buku siaran yang di dalamnya menyatakan bahwa acara lagu dan iklan telah disiarkan. Yang selanjutnya nih teman-teman, ada mengenal job description dalam pemasaran radio.
Ada yang pertama teman-teman, pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama ada menganalisis demografi dan perilaku audiens untuk menentukan target pasar yang tepat. Yang kedua, merancang kampanye pemasaran terintegrasi yang mencakup media tradisional dan digital. Dan yang ketiga, melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi tren dan peluang baru. Dan yang keempat, berkoordinasi dengan tim internal dan eksternal untuk memastikan konsistensi pesan merek. Yang kelima dan yang terakhir, mengembangkan kalender pemasaran tahunan untuk mencakup promosi, acara, dan inisiatif khusus. Nah, itu teman-teman. Jadi ringkasan dan ulasan gua kepada materi 5 ini, yaitu yang berjudul Mengenal Manajemen dan Marketing Radio. Mungkin itu ya teman-teman ya siaran kali ini, siaran ulasan-ulasan materi dari kelompok 5 ini yang udah disuguhin sama gua. Mungkin semuanya itu bermanfaat dari gue ya teman-teman ya, amin. Mas, nanti kita balik lagi ke 92,1 FM Raga Bahasa, bukan hanya sekedar radio. Pamit undur diri, bye bye.